Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 36. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Tuhan Yesus Kristus, kami hendak bersaksi tentang kemuliaan-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Semoga kami mewartakan cinta-Mu yang luhur, yang menyelamatkan umat manusia. Kiranya cinta-Mu itu semakin tertanam dalam sanubari banyak orang, sehingga bersama-sama dengan mereka kami membentuk rantai pewartaan yang diperuntukkan bagi penegakan panji kerajaan-Mu di dunia. Sertailah kami dengan berkat-Mu dalam hidup dan pelayanan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, saya percaya banyak adorator setia yang semakin menyelami misteri keselamatan Kristus dan pewarisan sakramen Maha Kudus yang menjadi kekayaan rohania Gereja Kudus. Mungkin ada yang secara personal mempunyai pengalaman-pengalaman rohania yang mendalam, yang telah meneguhkan dia untuk terus berkarya bagi kerajaan Allah. Mungkin juga ia mengalami pewahyuan-pewahyuan pribadi yang membuat ia semakin mengenal dan mencintai Kristus. Pengenalan akan Kristus melalui adorasi di depan sakramen Maha Kudus hendaknya menjadi pendorong bagi seorang beriman untuk bersikap yang benar, untuk dengan berani mewartakan keselamatan,
untuk memberi kesaksian tanpa kompromi, dimanapun dan kapanpun ia berada. Kesaksian ini bukanlah sebuah upaya frontal merendahkan dan mengeritik iman yang berbeda, melainkan untuk menunjukkan bahwa cinta Tuhan itu begitu berdaya guna dan memampukan kita untuk konsisten menghayati iman, baik secara pribadi maupun dalam relasi dengan sesama, terutama dalam wujud-wujud pelayanan yang menyentuh kehidupan banyak orang. Seseorang yang mengenal Kristus secara pribadi melalui adorasi di depan sakramen Maha Kudus hendaknya bersikap rendah hati seperti Yohanes untuk menunjukkan kepada sesama bahwa yang layak dipuji dan dimuliakan adalah Yesus yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus, bukan dia pribadi yang dengan setia bersujud menyembah Kristus di depan takhtanya. Seseorang yang bersujud di depan takhta Kristus adalah seorang yang mau merasakan korban berjaga bersama Kristus. Para murid di Taman Getsemani tidak berhasil dalam korbannya, tetapi Kristus mengampuni mereka dan tetap memberi mereka kepercayaan untuk menjadi soko guru jemaat perdana dan fondasi bagi Gereja Kristus hingga hari ini. Saya tidak mengatakan bahwa kita yang setia lebih layak menjadi fondasi bagi gereja. Namun kita menjadi kerikil-kerikil kecil yang bersama dengan pribadi-pribadi lain bisa menjadi bangunan yang solid, yang bermanfaat tidak hanya bagi komunitas Kristiani, tetapi juga bagi umat manusia pada umumnya. Saudara, Yohanes memberi kesaksian dan tidak berdusta bahwa ia bukanlah Mesias. Karena itu, orang harus terus mencari Mesias, termasuk kalau perlu meninggalkan dirinya. Dengan kesaksiannya itu, Yohanes hendak mengajarkan bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus hendaknya mengantar sesama manusia kepada Kristus. Dan ketika orang yang dihantarnya sudah bertemu dengan Kristus dan menjalin relasi dan komunikasi secara personal dengannya dalam doa dan kegiatan rohani yang lain, ia harus rela ditinggalkan karena perhatian pribadi yang dihantarnya sudah beralih kepada Kristus. Saudara, dengan terus-menerus beradorasi di depan sakramen Maha Kudus, sesungguhnya kita membuka lebar-lebar ladang hati kita bagi firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Firman itu akan menjadi benih yang ditaburkan di atas tanah, yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah 10 kali ganda, 50 kali ganda, 100 kali ganda, tergantung dari kesungguhan hati kita untuk menerapkannya. Namun hasil yang berlimpah-limpah hendaknya menjadikan kita semakin rendah hati untuk terus menunjukkan bahwa yang berhak untuk meraih kemuliaan itu adalah pribadi Kristus yang menyelamatkan. Di sini, kita harus dengan rendah hati mengakui bahwa kita hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya mengerjakan kewajiban yang telah ditugaskan oleh Tuhan kepada kita. Selebihnya adalah hak milik Tuhan. Maka semoga partisipasimu yang begitu besar di dalam menyebarluaskan adorasi sebagai sebuah kekayaan gereja menjadikan Anda orang yang rendah hati,
yang rela terus berkiprah demi kebesaran nama Tuhan tanpa merasa perlu untuk memiliki kemuliaan tersebut. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami semakin rendah hati ketika kualitas iman kami semakin bertambah. Semoga rasa cinta kepada dirimu mengalahkan egoisme kami sendiri, sehingga kami boleh terus mewartakan kebenaran firman-Mu dan memuliakan nama-Mu, agar kerajaan-Mu semakin dikenal dan diterima, dan firman-Mu semakin dicintai oleh banyak orang. Dengan demikian, kami bersama-sama mewujudkan cinta-Mu melalui rantai pelayanan kami yang bersumber dari hati-Mu yang agung, dari kerendahan hati-Mu oleh takhta-Mu di dalam sakramen Maha Kudus. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.